siswa dan juga baik itu akademik dan non akademik, serta tips and tricks untuk teman-teman yang akan mendaftar nanti. Next. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar ya, University of Cambridge itu banyak di brandingnya sudah ada di mana-mana, seperti di kurikulum, kemudian juga ada di kamus, begitu. Nah, ini beberapa poin penting yang menjadikan Cambridge menjadi salah satu universitas yang prestisius yang ada di Inggris dan juga di dunia. Cambridge merupakan universitas tertua kedua di Inggris, dan berdasarkan Guardian University Guide tahun 2020 di ranking nomor 1. Kemudian berdasarkan QS ranking tahun ini kalau tidak salah nomor 7. Cambridge juga menjadi top 5 untuk universities most often targeted by British leading graduate employers. Jadi yang perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja yang ada di Inggris itu sangat menghargai lulusan-lulusan dari Cambridge. Kemudian berdasarkan QS World Ranking juga masuk top 10, kalau tidak salah tadi yang saya sampaikan sekarang ada di nomor 7. Kemudian saat ini ada lebih dari 140 mahasiswanya itu berasal dari lebih dari 140 negara. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan collegiate system. Apa sih collegiate system atau sistem kolegial itu? Jadi di Inggris hanya ada 3 universitas yang menjalankan sistem kolegial. Salah satunya adalah Cambridge, satunya lagi adalah Oxford, dan yang ketiga adalah Durham University. Nah, yang dimaksud dengan sistem kolegial ini adalah university itu terdiri dari adalah sebuah konfederasi dari 6 sekolah, 150 fakultas dan departemen, dan 31 college. Nah, college itu istilah mudahnya mungkin bisa dibilang sebagai asrama. Mereka adalah memiliki status sebagai yayasan mandiri yang memiliki otoritas dan independen dari masing-masing di antara college yang lain. Nah, tetapi secara bersama mereka menjadi bagian yang penting dalam sistem university itu sendiri. Gambar yang ada di kanan itu, yang di tengah adalah logo University of Cambridge, dan yang mengelilinginya adalah logo dari 31 colleges yang ada di Cambridge, mulai dari yang ada di paling kiri atas, itu yang paling tua, itu Peterhouse College, didirikan tahun 1200. Sampai yang paling bawah kanan bawah itu logonya Robinson College sebagai college yang termuda. Itu ada 31 di sana. Setiap mahasiswa akan menjadi anggota dari salah satu college tersebut. Jadi ketika diterima di jurusan atau di fakultas, kalian juga nanti akan diterima di salah satu dari 31 college ini. Gampangnya untuk membayangkan college itu seperti apa, kalau nonton Harry Potter, ada Hogwarts House kan, ada Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, itu seperti itu. Jadi sekolahnya mungkin bisa akan bareng sama anak-anak yang dari college lain, karena akan sekolah itu akan ada di departemen atau di faculty, tapi kita juga punya komunitas tersendiri di college. Bagaimana perbedaan pembagian peran antara university dan juga college? Itu boleh slide selanjutnya. Oh, itu ke skip tadi satu. Atau memang betul ya sudah ke sana sebentar. Oh iya betul. Jadi untuk sharing hari ini akan khusus membahas tentang postgraduate study atau sekolah pasca sarjana yang ada di Cambridge. Secara total ada 342 program, terdiri dari 197 program master, 110 program doktoral, ada PhD, ada Doctor of Education, dan berbagai jenis doktoral yang lain, dan 35 program diploma atau sertifikasi, atau program non-degree atau non-gelar. Proses tipe-tipe atau moda studinya ada berbagai jenis. Untuk program master ada
yang disebut dengan TOT program atau yang full hanya mengikuti perkuliahan. Jadi seperti perkuliahan S1 di Indonesia. Jadi teman-teman akan berkuliah mengikuti modul atau mata kuliah yang sudah disiapkan. Itu antara 9 sampai 12 bulan. Ada yang berbasis penelitian antara 12 sampai 24 bulan. Ada juga yang kombinasi antara 10 sampai 24 bulan. Program saya sendiri itu termasuk yang kombinasi. Jadi 2/3-nya adalah TOT program atau dengan berbasis coursework atau kuliah dengan mengambil modul, dan 1/3-nya adalah untuk penelitian. Kemudian untuk program doktoral atau S3 itu sebagian besar program PhD itu ditempuh dalam 3 sampai 4 tahun apabila penuh waktu atau full time, atau bisa 5 sampai 7 tahun jika part time. Next, Mas. Oh ya, yang terakhir itu ada program yang memang hanya ada part time only. Ya, boleh selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Harusnya ini dulu baru postgraduate programnya tadi. Jadi, apa sih perbedaan peran antara college dan juga universitas? Jadi, faculty atau department itu adalah perpanjangan dari universitas. Mereka yang menentukan isi dari perkuliahan kalian, kurikulumnya, kemudian mengatur lecture, seminars, ujian praktikum, dan juga project yang melaksanakan ujian, dan juga memberikan gelar atau awarding the degree. Nah, college atau asrama itu mereka akan menerima mahasiswa S1. Nah, bedanya kalau yang menggunakan sistem kolegiat dengan yang non kolegiat adalah untuk yang S1 itu mereka kuliahnya lebih banyak di college, tapi mereka juga masih akan menghadiri perkuliahan atau ceramah umum di fakultas atau departemen masing-masing. Selain itu, mereka juga yang menyelenggarakan small group teaching atau yang di sini disebutnya supervision. Jadi bisa dibilang seperti bimbingan skripsi, tapi biasanya dalam grup kalau untuk anak-anak S1. Itu antara 1 sampai 3 orang. Menu Windows-nya menutup slide, Mas? Oke. Belum selesai tadi 2 poin lagi. Selain itu, kita juga akan bisa tinggal di asrama. Jadi ada setiap college akan menawarkan akomodasi, ada kantin, dan juga recreational facility seperti peralatan sarana olahraga, dan juga memberikan pelayanan pendukung untuk pembelajaran, atau di sini disebutnya pastoral and academic. Yang ada di foto itu adalah yang paling salah satu yang chapel dari King's College. Next. Nah, kalau mau mendaftar ke Cambridge, persyaratannya apa aja sih? Nah, itu yang biasanya paling sering ditanyakan oleh teman-teman yang sudah mulai memiliki rencana untuk melanjutkan sekolahnya ke University of Cambridge. Secara umum, di situ ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah personal statement. Nah, ini apapun program yang ada di dalam general requirement, itu apapun programnya biasanya ini adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah personal statement. Di situ teman-teman harus menuliskan mengapa, motivasinya apa mau mendaftar ke program yang dituju, kenapa harus Cambridge, kemudian bagaimana program tersebut dapat membantu karir dan juga perkembangan profesional teman-teman. Nanti Mas Andi akan bahas lebih lanjut tentang tips and tricks apa saja sih yang harus ditulis di sana, dan juga mungkin Kak Dewi nanti akan share yang spesifik untuk kalau personal statement-nya di PhD. Kemudian transkrip. Nah, persyaratannya adalah ini bergantung pada programnya. Kalau programnya meminta first class, di situ ada nanti di setiap halaman program yang akan teman-teman daftar, itu akan dituliskan persyaratan akademiknya, ijazah S1-nya harusnya berapa. Kalau dia ditulisnya adalah first class, atau biasanya dalam lambang 1.21,
itu berarti IPK-nya minimal 3,7. Sedangkan kalau programnya meminta upper second class atau 2.1, itu berarti IPK-nya minimal 3,5. Nah, nanti transkripnya itu teman-teman bisa kirimkan legalisir dari transkripnya dan juga ijazah ke Cambridge kalau ketika untuk mendaftar. Jadi memang berkasnya harus dikirim dengan pos kurir internasional untuk diverifikasi. Kemudian persyaratan kemampuan bahasa Inggris yang umum dipakai adalah IELTS dan TOEFL, tapi masih ada beberapa tes-tes bahasa Inggris lain yang juga diterima di Cambridge. Nanti bisa dilihat di website. Secara umum kebanyakan meminta IELTS-nya 7,5 dengan overall band-nya dengan nilai masing-masing skill-nya minimal 7. Kalau TOEFL IBT 110 dengan setiap skill-nya tidak kurang dari 25. Kemudian biasanya juga ada persyaratan untuk memberikan 2 surat rekomendasi akademik, apakah itu dari dosen, pembimbing skripsi, atau dosen wali, atau yang dianggap memiliki kapasitas untuk merekomendasikan atau mengetahui kapasitas teman-teman secara akademik. Kemudian boleh diklik lagi Mas, itu menunya masih ada beberapa poin yang di sebelah kanan harusnya muncul. Lagi. Masih ada 2 poin lagi harusnya. Sekali lagi, ya. Nah, beberapa program itu memiliki persyaratan khusus. Biasanya jika programnya yang melalui penelitian, mereka akan meminta pendaftar untuk mengumpulkan proposal penelitiannya. Ada juga yang meminta tes GMAT atau GRE. Biasanya ini untuk program-program yang berhubungan dengan bisnis, atau yang kalau di Cambridge itu dilaksanakan di Judge Business School, tempatnya Mas Andi sekarang. Kemudian juga ada beberapa program yang akan meminta contoh tulisan atau mereka memberikan tugas untuk kita mendaftar. Seperti di program saya itu, jadi esai yang harus saya kumpulkan itu 2. Pertama, personal statement. Yang kedua itu course specific assignment. Jadi diberikan jurnal, kemudian saya diminta untuk menulis kritik terhadap metodologi penelitian dari jurnal tersebut. Kemudian beberapa program juga akan meminta interview. Nah, itu ketentuannya atau apakah akan ada interview atau tidak, itu bergantung pada program. Dan di dalam program itu pun tidak semua orang akan diinterview. Itu nanti departemen atau fakultas yang terkait yang akan menghubungi jika perlu interview. Bagi teman-teman yang akan menempuh program dengan melalui program penelitian atau by research, itu dan jika dimohon untuk menamai, memberikan nama supervisornya, sangat penting untuk teman-teman mengetahui tentang calon supervisornya dulu. Jadi perlu research dulu siapa yang bisa dibidik menjadi supervisor. Ini sangat penting untuk yang by research dan juga teman-teman yang akan PhD. Nanti ini juga mungkin akan dibahas lebih detail oleh Kak Dewi. Berikutnya. Nah, prosesnya seperti apa kalau mau mendaftar? Proses pendaftaran untuk tahun akademik berikutnya itu untuk tahun akademik sekarang yang akan mulai Oktober 2020 ini itu sudah dibuka sejak September kemarin, dan ini sudah biasanya dan ditutup itu di bulan Maret. Jadi kalau mau untuk mendaftar yang 2021, September 2020 ini sudah akan dibuka. Ada 2 deadline untuk proses pendaftaran. Yang pertama adalah programnya atau jurusannya. Itu biasanya bergantung pada jurusan masing-masing. Kemudian ada funding deadline. Kalau teman-teman ingin mendaftar programnya, sekaligus untuk mendaftar kesempatan untuk mendaftar beasiswa yang diberikan, yang diatur oleh Cambridge University sendiri, internally, itu biasanya Desember atau Januari. Nanti biasanya di halaman di website programnya akan ada keterangannya, program deadline kapan, funding deadline kapan. Kemudian setelah teman-teman masukkan semua dokumennya tadi, itu akan diproses oleh graduate admission dan juga departemen terkait untuk kemudian akan diundang untuk interview apabila program tersebut
mensyaratkan untuk adanya interview. Jadi itu saya tulis sebagai opsional. Kemudian itu akan dilaksanakan dalam kurang lebih selama 3 bulan semenjak mendaftar. Dan dalam 3 bulan tersebut nanti biasanya sudah akan diinformasikan apakah akan mendapatkan conditional letter of acceptance atau ditolak. Kemudian program offer atau conditional LOA-nya biasanya akan diinformasikan di akhir Maret paling lambat. Itu juga informasi LOA itu diberikan kapan juga berbeda dari masing-masing program.